Lantas tingkatan dermawan yang paling tinggi itu apa? Ternyata tingkatan kedermawanan yang paling tinggi adalah al-ithar. Apa itu ithar? Ithar adalah kita mendahulukan sesuatu untuk orang lain, padahal mungkin kita butuh juga dengan sesuatu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hari ini sudah mau memasuki 10 akhir di bulan Ramadan. Maka dari itu tetaplah kita untuk bisa senantiasa menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah kita di bulan Ramadan ini, agar harapannya kita nanti bisa menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tujuan dari siam Ramadan adalah agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang bulan Ramadan tidak hanya tentang sebatas kita menahan lapar atau dahaga, tapi bagaimana kita bisa menyempurnakan ibadah Ramadan kita bisa lebih baik lagi. Tentu salah satu jalannya diantaranya adalah dengan kita menunaikan zakat. Zakat adalah sebuah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semuanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-43. Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakin. Dan laksanakan salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-103, Allah juga telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, al-ayah. Ambillah zakat dari harta mereka agar bisa membersihkan dan mensucikannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita nanti mampu menunaikan zakat, yang mana zakat ini adalah pilar dari dinul Islam dan merupakan satu dari rukun Islam, maka fungsi atau hikmah dari zakat insya Allah nanti akan mampu memberikan kebaikan pada diri kita. Di antaranya adalah mampu membersihkan diri kita dari kikir dan cinta terhadap harta dunia. Kemudian di lainnya adalah bisa membersihkan hati kita dan bisa menambah berkah harta-harta kita yang kita miliki. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mesti kita harus menunaikan zakat ini dengan sebaik mungkin. Kita berzakat dengan harta terbaik yang kita miliki, sehingga nanti Allah dan akan ridho kepada kita semuanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih ini di bulan Ramadan, hendaknya kita tidak hanya berzakat saja, tapi kita juga bisa menunaikan sedekah yang lainnya. Karena disebutkan an Anasin radhiyallahu anhu qol, qila ya Rasulullah ayu afdhali sedekah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekatu Ramadan. Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah apa yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab, sedekah yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita berupaya untuk meningkatkan
amalah kita, sedekah kita, sehingga nanti kita menjadi pribadi-pribadi yang dermawan dan nanti akan mendapatkan banyak keutamaan di dalamnya. Karena kita juga bisa mencontoh dari para sahabat Nabi, dari para sahabat terdahulu yang mereka ketika masuk akhir di bulan Ramadan meningkatkan yaitu sedekah mereka dengan harta terbaik yang mereka miliki. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rafi'i, salah satu teman atau sahabat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan bahwasanya suatu hari Ali bin Abi Thalib mensedekahkan buah kurma terbaiknya untuk saudara-saudaranya atau tetangganya yang kekurangan. Padahal dijumpainya ketika hari raya Idul Fitri di rumahnya Ali bin Abi Thalib hanya ada buah kurma yang sudah baunya tidak enak dan bisa dikatakan sebentar lagi busuk. Tapi demi untuk mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, beliau tetap bersedekah dengan harta, dengan barang yang dimiliki, dengan barang terbaiknya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita bersedekah di bulan Ramadan ini banyak keutamaan-keutamaannya. Sebagaimana mungkin yang dilakukan oleh seorang yang melakukan takjil, memberikan iftar, buka bagi orang yang berpuasa, maka pahalanya akan dilipatkan. Ya, dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang dia berikan sedekah tanpa mengurangi pahala orang yang diberikan sedekahnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Jadi barang siapa memberikan takjil, memberikan buka bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala dari orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita sama-sama berupaya untuk memperbanyak sedekah kita sehingga nanti harta-harta kita akan semakin barokah. Dan bagaimana dengan sedekah ini menjadikan kita nanti bisa lebih dermawan, ya. Karena kalau kita berbicara tentang Islam, itu tidak hanya berbicara tentang masalah keuangan, bukan hanya berbicara tentang orang ini kaya atau tidak, atau jabatannya tinggi atau tidak, bukan hanya itu saja. Tapi ada nilai yang sangat indah. Dikatakan bahwasanya tingkatan dermawan itu ada 4. Yang pertama atau yang paling rendah adalah yaitu sakho. Sakho itu adalah seorang yang mau memberikan sedekah kepada orang lain ketika orang lain itu meminta. Jadi ketika ada seorang yang datang kepadanya, saya minta tolong bantuannya, dia akan segera memberikan. Nah, ini sudah sangat baik, tapi ini ada pada tingkatan kedermawanan yang paling rendah. Kemudian tingkatan selanjutnya adalah al-jud. Al-jud adalah seorang yang memberikan sedekah kepada seorang tanpa harus diminta. Tanpa harus diminta, dia memberikan harta yang dia miliki. Ini sudah sangat baik daripada yang pertama. Kemudian tingkatan yang ketiga dari dermawan adalah karom. Jadi karom adalah tingkatan yang nomor 3, tingkatan yang bagus, yaitu di mana seseorang dengan harta yang dia miliki, dia mampu memberikan sedekah kepada orang dengan jumlah yang sangat banyak dan sering dalam sedekahnya. Apakah golongan ini ada? Ada. Tiga-tiganya adalah membutuhkan finansial, membutuhkan keuangan. Lantas tingkatan dermawan yang paling tinggi itu apa? Ternyata tingkatan kedermawanan yang paling tinggi adalah al-ithar. Apa itu ithar? Ithar adalah kita mendahulukan sesuatu untuk orang lain, padahal mungkin kita butuh juga dengan sesuatu itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ithar ini adalah tingkatan yang tertinggi karena ini juga menjadi ciri khas dari para sahabat Nabi. Dikatakan dalam satu ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Jadi mereka mengutamakan yang lainnya walaupun kadang dirinya juga sangat butuh. Sebagaimana contoh tadi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mensedekahkan buah kurmanya yang sangat bagus. Ketika di rumahnya hanya ada 2 karung kurma, yang 1 karung adalah buah kurma yang bagus, dia sedekahkan kepada tetangganya, kepada orang-orang fakir yang membutuhkannya. Sementara dia hanya cukup dengan kurma yang bisa dikatakan sudah mau busuk dan baunya pun juga sudah tidak enak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita sama-sama di bulan Ramadan ini kita sama-sama tunaikan zakat ya, dengan harta terbaik kita, dan jangan lupa kita juga perbanyak sedekah kita
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kepada keluarga kita dan harta-harta kita. Barakallahu fikum asma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.